kebutuhan yang Ibu pengalaman, ini sudah berapa tahun? Kurang lebih 15 tahun, Pak. Wih, sudah lama dong. Sebentar, Pak, baru mulai. Ya lumayan. Ya kan dilihat dari dua sisi. Betul. Sama halnya juga dengan kemarin masalah MBG. Iya, iya, apa iya. enggak kan gitu kan. Iya, iya, iya. Oh, coklat nanti gulanya tinggi. Iya, 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 iya. Atau nanti diabetes. Iya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bincang-bincang di meja makan. Kali ini saya ada dua tamu luar biasa. Karena dua-duanya adalah sedang membuat hilirisasi produk pertanian Indonesia. Mereka lebih banyak pada produk coklat. Ya, saya pasti suka coklat. Karena coklat itu kita selama ini lebih kenal dari Eropa ataupun negara-negara lain. Padahal produk kakao atau asli produk Indonesia tentang tumbuhan coklat atau kakao itu banyak sekali dan melimpah. Tetapi produk jadi hilirnya belum. Nah, saya ingin mengenalkan pada hari ini dua orang tokoh ini memproduksi coklat. Seperti apa produksinya? Kita bincang-bincang. Sekarang ini hadir Dr. Thomas. Kemudian Ibu Lucy. Ini Mas Thomas sama Mas Thomas saya manggil ya. Ya, baik. Ibu Lucy tetap Bu Lucy lah. Ini bisnis keluarga atau bisnis apa coklat ini? Gimana ceritanya nih? Ya, jadi memang basic keluarga ini penting. Iya. Ya kan, pada dasarnya keluarga itu punya power. Nah, jadi dari keluarga lah kita berangkat untuk punya bisnis. Oke. Jadi bisnis keluarga, untuk keluarga dan untuk Indonesia. Oh gitu, ya. Ini produk coklat ya? Berarti fabrikasi atau Ya, bagaimana? betul, pabrikasi, Pak. Jadi ya kita juga punya pabrik sendiri dan sudah berdiri cukup lama. Oke. Lalu ya Bu Lucy sebagai pimpinan, Bu Lucy yang menjadi inisiator dari coklat ini, dan sekarang coklat ini sudah bisa ditemukan dengan mudah di seluruh Indonesia. Tentu juga dengan kualitas yang bagus, sudah ada halalnya, sudah ada BPOM, tentu juga sudah melalui proses standarisasi steril dan aman untuk dikonsumsi. Coklat ini kan dua apa terkenalnya Ceres ya Pak? Ya, secara brand. Jadi kan itu ini kan Ceres itu brand ya? Brand. Jadi produk ini kita nggak boleh pakai minta Ceres dong, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Ya, jadi sama kayak Aqua ya. Iya. Beli Aqua dong. Iya. Padahal lu ini fit. atau le mineral gitu Le ya, mineral, atau iya, apapun iya. lah. Banyak kan sekarang juga home industry juga sudah memproduksi air mineral. Iya. Ya tentu ini juga kan sebenarnya namanya tuh meses. Meses Ceres kan Meses brandnya. Ceres. Jadi atau coklat yang sudah diolah menjadi butiran-butiran coklat ini. Oh, jadi ini butiran coklat ini namanya bukan Ceres nih. Saya aja salah berarti selama Iya, ini. bukan Ceres, tapi Meses. Meses, Ceres. iya. Jadi brandnya Ceres. Kita kan juga secara produk, ya payungnya tuh Polo Coco mereknya. Mereknya Polo Coco. Dan ini juga Meses kita ya apa tadi? Ceres. Ceres. Meses. Saya juga Suka salah kan? Salah kembali. Punya sendiri ya salah. Ya karena mungkin berawal kali ya, Pak, itu ya. Jadi zaman dulu kecil kita pengen minta Ceres dong. Iya. Padahal apapun mereknya kita nggak tahu. Ternyata itu Ceres ya. Ya, jadi dulu kan juga memang hanya brand-brand besar yang bisa beriklan di TV, Iya, yang sampai ke masyarakat, gitu kan ya, sehingga brand wash-nya tuh berhasil. Nah sebenarnya sekarang Seperti ini apa lagi, gitu betul, lah, iya. banyak hal kan juga ada kayak odol, odol kan pasta gigi. Iya, kan, pasta gitu gigi ya. disebut Odol. beli odol dong gitu. Padahal odol itu merek kan. Tapi kita sudah terlanjur menyebut pasta gigi itu odol, kan begitu kan? Beli odol, nggak ada odol. Lah itu, ini bukan ternyata kata odol merek. Seperti Rinso gitu. Iya, Rinso. Padahal yang dibeli Attack atau apa. Iya. Karena brand wash kita sudah beda. Itu begitu populernya nama-nama itu di awal ya. Karena mengawali ya. Iya.
ya seperti kalau di kampung Honda gitu. Iya. Padahal yang naik Yamaha. Iya. Naik Honda ya, benar. Naik Di Honda. Sumatera Barat dia bilang Iya, Honda. iya, Honda. Ya itu karena kebiasaan masa lalu, sehingga sudah terbiasa ya. Karena itulah pentingnya brand. Nah, karena pentingnya brand yang kemudian dikenal oleh masyarakat, maka produk coklat ini ini namanya Polo. Polo Koko. Polo Koko. Koko. Nanti untuk lebih detail Polo Koko ini story-nya seperti apa, Bu Lucy yang akan jawab. Ya gimana? Historisnya kok Ibu bikin produk Mesis ya? Mesis. Iya. Itu produknya apa aja coklat yang diproduksi oleh Polo Koko ini? Sebenarnya kita lebih fokus ke produk. Ini kalau di sini ngomongnya coklat meses. Iya, Coklat iya, iya. meses Iya, karena mungkin dari awalnya itu Ceres yang mempopulerkan produk yang populer lah di Indonesia lah. Iya. Tapi kalau di luar itu biasa mereka menyebutnya dengan sprinkles. Oh. Ada juga vermicelli. Oh iya. Gitu, jadi tergantung. Kalau di sini kita biasa menyebutnya dengan bahasa Indonesia coklat butir. Oh iya. Gitu, iya, karena iya. dia bentuknya butiran. Iya. Dan kita juga ada dengan berbagai varian, ada yang flavor misalnya strawberry atau ini seperti ini Pak, warna-warni buat donat. Oh, di coklat juga sebenarnya ini? Iya, coklat putih, white coklat namanya gitu ya. Kalau ini coklat benar-benar dari kakao powder, produk lokal juga. Namanya kakao Powder, coklat bubuk. Iya. Gitu. Jadi kita kebiasaan untuk orang-orang kita lah ya, seperti makan roti sarapan pagi anak-anak, pakai Blue Band kan kita kan nyebut Blue Band gitu buat bapak. Padahal merek juga. Iya, brand juga Blue Band. Bukan cepet Ceres. Dipakai dengan Ceres. Iya. Padahal koko tuh. Kakao koko atau kakao atau apa-apa. Coklat Karena putih. sudah ini ya. Iya. Otak dan mulut ini sudah nyatu lah. Betul. Karena dengan butiran begini kan anak-anak lebih gampang untuk dikonsumsinya. Iya. Begitu. Banyak anak-anak muda sekarang ini terutama sarapannya sudah pakai ini. Ya, seperti ini contohnya kayak martabak. Martabak. Iya. Iya. Jadi coklat butiran ya, butir coklat apa namanya? Coklat butir. Kita salah menyebut Ceres terus. Itu sudah sebenarnya mulut kita untuk makan itu udah familiar, anak-anak terutama, anak-anak muda dan sebagainya. Mungkin suatu tingkat kualitas gizinya sendiri gimana? Coklat katanya ada yang bilang bagus. Gimana menurut pengetahuan atau pengalaman Ibu? Kalau saya ya, coklat sebenarnya bagus untuk kesehatan juga kan, dia untuk tingkat stres atau apa dia bisa menetralkan gitu ya, kurang lebih seperti itu Pak. Gitu. Coklat yang terkenal ini Belgia ya. Eropa lah, Belgia itu padahal di sana sekali. kan tidak ada pabrik Nggak coklat, ada. tapi menghasilkan coklat Iya. gitu. Bahkan sampai antri-antri itu saya pernah beli coklat sampai begini mengerikan nih orang antrinya. Pohon pun tidak punya. Padahal pohon Indonesia oke lah untuk hasil ya, dan kita di sini masih kurang hilirisasinya. ya, di produk hilirnya. seperti ini belum banyak lokal punya. Betul Pak. Di samping coklat powder, Polo Koko itu bikin apa lagi untuk coklat? Kita Atau coklatnya hanya ini aja atau ada coklat-coklat lain? ada hanya 2 coklat, yang ini butir dengan coklat coklat minum juga ada, coklat bubuk untuk minum. Untuk minuman. Bisa dicampur dengan susu atau dengan kopi atau apa aja. Oh, ada ya? Iya. Itu mereknya Polo Koko juga atau Polo Koko? Sama Polo Koko. Jadi Polo Koko itu 2 produk, satu brand. Untuk Satu produk brand itu coklat. untuk coklat ini, Iya. untuk Coklat yang kita coklat butir. produksi, coklat butir dan coklat bubuk. Oh, coklat bubuk itu untuk campuran susu atau seperti susu? Itu gimana?
Enggak, campuran. Oh, campuran. Hanya campuran, misalnya mau minum susu dicampur dengan Kopi juga ada ya? susu bubuk, Oh, iya. ya kan, diseduh, pakai air gitu, diminum bisa. Dengan pakai es batu juga bisa, gitu. Tapi powdernya ya? Powder. Bukan Coklat coklat. minum. Minuman bukan Coklat ya? bubuk minum. Oh. Gitu, Pak. Kan ada coklat yang coklat manis itu. Ya, kental manis yang Beda ya? coklat. Beda ya? Oh, beda, Nggak Pak. ada ya, Beda. Ini banyak powdernya ya? Ya, powder. Jadi kalau Kakao dicampur powder. dengan kopi, dia jadi mocha. Iya, itu maksud saya ada. Ya, saya pernah itu. Iya. Oh, kopi. Kau seperti produksi juga berarti ya? Iya. Jadi sementara ini dua ya? Dua, Pak. Kopi yang bagi coklat yang Yang gini coklat belum ya? bar itu belum. Kan kayak di Belgia itu kan sampai macam-macam tuh Ya, coklatnya kayak kan? Silver Queen itu belum. Oh, belum ya. Nah, kebutuhan yang Ibu pengalaman ini sudah berapa tahun? Kurang lebih 15 tahun, Pak. Wih, sudah lama dong. Sebentar, Pak, baru Ya mulai. lumayan. Ya untuk sebuah industri baru. Iya. Itu industri baru. Tapi ya untuk udah lumayan, artinya pengalaman ini sudah oke lah. Umur 15 tahun usaha itu memang baru sih. Masih anak bawang untuk industri. Dibandingkan Ceres. Iya. Gak ada apa-apanya, mohon maaf nih. Ceres sudah 50 tahun lebih. Nah, udah melekat di otak orang Iya, kan. makanya. Kalau apalagi sebuah brand kan. Betul, Nah, Pak. berarti tanggung jawab siapa sih kata Mas Thomas ini mungkin Pulau Koko bagaimana untuk mensosialisasikan Pulau Koko Made in Indonesia ini adalah sebuah produk atau sebuah brand coklat yang berkualitas. Ini bagaimana? Betul. Jadi salah satunya ya kita nih terima kasih sudah diundang di sini. Ini juga menjadi media kami untuk memperkenalkan Iya. kepada masyarakat luas, gitu kan ya. Tentu juga produk ini turunannya itu banyak. Kadang-kadang setiap apapun itu kan akan dilihat dari dua sisi. Betul. Sama halnya juga dengan kemarin masalah MBG. Iya, Perlu apa iya. enggak kan gitu kan? Iya. Oh coklat nanti gulanya tinggi Iya. atau nanti diabetes. Iya, Balik iya. lagi. Gula itu memang tidak baik kalau berlebihan. Iya. Tapi kurang gula pun juga tidak bagus Iya, kan iya. gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan produk-produk ini dengan bijak. Tentu produk yang kami tawarkan juga produk yang sudah lulus uji, ya kan, udah masuk dalam standarisasi yang sudah ditetapkan oleh BPOM, yang sudah ditetapkan oleh Badan Halal, kan gitu ya. Nah jadi melalui podcast ini pun juga kami berharap masyarakat umum, siapapun juga bisa terlibat dalam pembuatan ini nantinya kan gitu ya. Artinya ada, kita sebut saja sudah 50 tahun ada Ceres, Iya. kan gitu ya, brand Ceres. Sekarang ada Pulau Koko sudah 15 tahun. Ya siapa tahu setelah ini ada brand-brand baru yang bermunculan, yang bisa mensuplai, yang bisa mensejahterakan petani, gitu kan ya. Tentu juga ini bisa menjadi alternatif di menu MBG tentunya, gitu kan. Mungkin nanti ada roti gandum atau roti apapun gitu kan ya, atau pisang yang dipen, dibakar, kemudian nanti toppingnya bisa pakai coklat. Jadi ini bisa untuk topping lah ya. Ya, bisa untuk topping. Ini ada martabak, ada ini Donat. ada apa lagi, kue pagi itu pakai roti bakar. Roti bakar, ya betul Bang. Dan tidak hanya itu, kita juga sekarang masih home industry, kita tuh memproduksi abon Bang. Oh. Ini abon ayam. Oh. Kan abon itu umumnya dari sapi, Iya. ada abon ikan, gitu kan. Memang abon ayam pun juga bukan satu hal yang baru. Iya. Tapi ini kemarin kita coba riset, kita buat, dan alhamdulillah respon masyarakat pun juga cukup baik. Oke. Nah ini pun juga tentu bisa menjadi alternatif sebagai lauk di menu MBG. Praktis ya kan, dan anak-anak pun juga Bergizi pada umumnya juga. bergizi juga. Dan umumnya suka abon. Suka abon. Oh, ini abon ini produksi baru ya? Produk baru. Jadi kita sudah melakukan produksi, ya sementara sih masih home industry. Cuman memang tadi balik lagi, setiap kita melakukan uji coba produk, kemudian produk kita produksi, kita juga harus siap ketika nanti ada pesanan lebih banyak, kan gitu ya. Bang ya, tentu juga
kita pikirkan kebutuhan masyarakat ini sebesar apa. Nah ini abon ini ada 3 macam ya? Ya. Ini rasanya atau apanya? Rasanya semua sih base-nya dari ayam. Jadi ayam yang kita rebus sampai lunak, kemudian dijadikan 80% ayamnya. Nah yang ini spicy. Jadi ada pedas-pedasnya sedikit. Kalau yang ini original. Yang ini ada campuran rumput lautnya, Bang. Nah, ini ada campuran rumput laut dan wijennya, gitu kan. Ya memang secara harga yang ini lebih mahal dari yang lain. Karena komposisinya, gitu. Nanti ini kita tinggalkan di sini, dicobain nanti kita minta tester. Testimoni maksudnya. Ini ya, mudah-mudahan produk abon ini akan memasyarakat lebih bagus ya. Tapi mereknya belum ya? Mereknya belum. Baru. Mereknya belum. Kayak swasta ya, riset dulu ya. Riset dulu ya, tapi sudah layak. Ya ini pun juga dalam proses. Kita juga mau daftarkan ke badan halal ya, dan lain-lain lah. Gitu. Ya kan belum ada merek, kan udah ada merek. Proses selanjutnya adalah. Betul, Bang. Sehingga menjadi sebuah industri ya. Iya. Bismillah. Jadi home base Polo Koko ini di Jakarta atau di mana? Di mana? Home base-nya. Home base-nya sih di Jakarta. Di Tangerang maksudnya itu ya? Tangerang. Iya. Jadi termasuk produk abon ini dong? Iya, yang ini abon kita masih di rumahan, Bang, produksinya. Ini sih kemarin kita menginduksi sebenarnya ke Bandung, gitu kan, ke Ciwidey sana. Ya kita belajar ya ternyata prosesnya juga masih bisa dilakukan oleh siapapun. Ya memang kita ini juga di sisi lain, karena kan saya juga ini bergerak di bidang pendidikan, ya berharap apapun yang kami lakukan ini bisa mengedukasi masyarakat. Gitu lah, ya kan. Jadi mungkin sih nanti bisa banget kita buka kelas untuk bikin abon, buka kelas untuk bikin butiran coklat ini. Ya minimal mereka bisa kunjungan ke pabrik melihat untuk pengetahuan tambahan. Betul. Jadi luar biasa, terutama untuk hilirisasi coklat ya, karena memang fakta kita tuh kekurangan industri coklat Indonesia. Hilirisasinya itu jauh dibandingkan dengan produk coklatnya itu mungkin 1 banding 1.000.000 atau 1.000, nggak tahu lah. Artinya kalaupun bisa terus berkembang, itu akan sangat memungkinkan. Sehingga wajar dan harus kita mengenal produk apa sih yang kita miliki, kan gitu kan. Oh, ternyata Polo Koko produk nasional, kan begitu kira-kira ya. Nah ini yang harus saling mendukung, saling backup sedemikian sehingga kita harus punya kebanggaan produk coklat kita itu apa. Indonesia yang punya ini. Jangan ini sudah oke, udah bagus, Mesis. Mungkin kita berharap Polo Koko memiliki ciri khas. Sehingga kalau orang nyebut Polo Koko itu coklat Indonesia. Nah, seperti kalau kita seperti orang menganggap Ceres misalnya gitu kan. Oh itu beli Ceres, padahal kita beli bukan Ceres, itu merek kan nggak ada sini Ceres, ada yang Polo Koko kan gitu kira-kira ya. Nah itu bagaimana kita punya, sebenarnya itu impian semua orang Indonesia. Demikian juga misalnya kita bikin apa kayak bentuknya apa, tapi coklat, dari coklat, sehingga bagaimana orang bisa itu coklat kayak kita ke Malaysia atau kemana ya, ada masuk ke rumah itu Malaysia ya mungkin ya. Iya Malaysia. Apa Singapura Malaysia ya? Malaysia ya Bang. Saya lupa itu suatu sekian tahun yang lalu lah saya berkunjung, cuma coklat itu di rumahan begitu, industrinya, tapi ini coklat dah. Ini kan dari kita ini bahan bakunya. Nah iya lah. Terus ke Belgia juga warung kecil sebenarnya, masuk gang lah kalau di Jakarta mungkin gang lah. Tapi ramainya turisnya begitu banyak hanya untuk antri coklat. Nah, saya membayangkan mungkin nggak nih suatu saat Polo Koko itu buat seperti itu, gitu lah. Ya jawabannya sih mungkin banget Bang. Yang paling mungkin itu ya kita buatkan cetakan gitu ya dengan logo Gerindra, terus dituang gitu. Jangan partai lah. Garuda gitu ya, nggak artinya gini.
apapun bisa kita lakukan, gitu kan ya. Ya kalau kita balik lagi mau ngomongin edukasi, nanti coklatnya kita bisa bentuk dengan kendaraan-kendaraan, bentuk mobil, bentuk motor. Itu kan cuman cetakannya aja, itu kan tinggal dipres atau dipanaskan sebentar atau didinginkan dia beku, gitu kan ya. Nanti tinggal dibawa sama anak-anak. Ya sama dengan kalau tadi Jerman kan ada yang coklat apa itu, coklat hitam atau apa itu. Ya. Dark coklat. Iya kan ada kan? Ada. Itu Jerman kalau nggak salah ya. Iya, Belgia juga kayaknya. Belgia juga ya. Ya itu orang, jadi orang berpikir, ini padahal kita banyak sekali produk kakao dari kita ke Belanda. Jangan-jangan Belgia pun juga ngambil kakao kita kan, malam-malam ya. Kalau produk Ceres ini Pak, hanya orang Indonesia yang mengenalnya. Kita orang luar masih belum mengenal produk-produk butir seperti ini, Pak. Kebanyakan di internasional mereka kan ada coklat bar, coklat yang satuan cetak-cetak itu, betul. Seperti merek Lindt atau apa. Kita kalau ke airport kan ada gift gitu kan, untuk ciri khas misalnya, produk Garuda Indonesia coklat atau gitu kan, gitu. Nah, tapi kalau bisa di apa namanya, di brandingkan, coklat Meses ini bisa go internasional. Mungkin orang luar juga bisa tahu bahwa Meses ini gimana cara makannya. Kadang orang luar belum tahu. Ini bagaimana cara makannya? Karena kan butiran, masa dimakan satu-satu gitu kan nggak mungkin kan? Jadi diaplikasikan, contohnya donat atau apa, kita bisa kasih logo donat atau apa, ditaburin kayak misalnya kue, seperti ini, martabak, kue tar gitu. Di Malaysia pun ada martabak, cuman mereka juga jarang untuk memakai coklat butir seperti ini. Berarti khas kita aja ya? Iya, ciri khas kita aja Indonesia. Coklat butir kebanyakan. Kalau kita lihat coklat ini, udah tahu ini konsumsinya dipakai untuk makan roti sama butter atau mentega, Blue Band gitu kan, gitu. Kalau orang luar kan mereka nggak tahu cara makannya pakai misalnya pakai Blue Band dipoles di roti terus ditabur ini, gitu. Mereka belum tahu. Jadi budaya Eropa nggak ada ini? Nggak ada, hanya orang Belanda ini. Orang Belanda sama orang Indonesia. Ya, Indonesia karena Belanda. Iya, betul. Makanya dinamakan Meses. Karena yang lain tuh populer dengan selai coklat. Ya kalau merek itu kayak Nutella gitu ya. Ada Ovaltine gitu. Nah, jadi mereka bentuknya selai yang dioles di roti, yang dioles di donat gitu. Kalau kita ya ini butiran ini. Ya mudah-mudahan kita berharap Pulau Koko bisa memasyarakatkan coklat, produk-produk coklat dan melakukan inovasi-inovasi coklat ya, sehingga bisa untuk kepentingan perusahaan Pulau Koko sini maupun Indonesia, sehingga bagaimana produk ini bisa kita bangga. Ini bagaimana begitu kita makan ini produk Indonesia. Bukan selama ini kalau kita ke dari Belgia ya, dari Jerman ya, iya kan, untuk mendapat oleh-oleh. Jadi rasanya kalau kita pulang dari Malaysia saja kalau nggak salah itu bawanya coklat juga. Nah ini bagaimana kita Pulau Koko bisa membuat sebuah produk seperti roti onyil di Bogor. Kan roti unyil. Itu kan aneh kan? Iya. Kecil-kecil lah, mungkin dipikirkanlah itu supaya orang bisa, karena kalau kita lihat anak-anak kita, masyarakat kita, orang tua kita bahkan banyak penggemar coklat Indonesia. Betul, Pak. Cuma produsennya yang kurang, kebalik. Nah, kalau ini udah masyarakat lah. Butiran ini siapapun pasti mau merasakan, buat sarapan, buat donat, buat apa itu martabak, ya kan, ini sudah terbiasa. Nah harapan saya doa kita bersama. Amin. Mudah-mudahan Pulau Koko ini mampu melakukan kreativitas dan inovasi produk kuliner baru tentang coklat sehingga menjadi kebanggaan Indonesia. Dan ya siapa tahu nanti MBG
ada menu-menu yang membutuhkan butiran coklat, sehingga memilih Polo Coco karena Polo Coco adalah produk nasional. Selamat malam, sampai jumpa. Polo Coco akan memberikan inovasi, kreativitas baru, dan semuanya bisa dilihat seperti apa sih produk Polo Coco. Silakan lihat di video di bawah ini. Polo Cocoa is a manufacturer which is growing in producing quality chocolate sprinkles and providing excellent customer needs. Our integrated and advanced manufacturing process led us to be able to create a safe and cost-effective system for your peace of mind. We produce our chocolate sprinkles product using raw materials from various Indonesian origins. Run by experienced and skilled specialists with sophisticated research and development capabilities. We are confident to be a trusted and ongoing supplier to multiple overseas customers. As our commitment to continuously evolve to become a global chocolate sprinkles producer, we are pleased to hear and discuss your specific needs and requirements. Our team will gladly inform you with further information about our products and services. We care and appreciate our customers by offering competitive price and delivering added value through innovation and quality products to our business partners. Products presented in this technical advisor are our standard product portfolio. Customized products are prepared according to customers' requirements.